Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Selasa, tanggal 16 September 2025. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Cornelius, Paus dan Martir, serta Santo Cyprianus, Uskup dan Martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memberi umat-Mu, Santo Cornelius dan Cyprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Kami mohon agar dengan pengantaran mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan, dan menyumbangkan karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal, seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini menghadirkan kisah yang sangat menyentuh. Yesus membangkitkan anak muda, putra tunggal seorang janda di kota Nain. Air mata seorang ibu yang kehilangan anaknya digantikan dengan sukacita karena belas kasih Yesus mengalahkan kematian. Hari ini juga gereja merayakan Santo Cornelius Paus dan Santo Cyprianus Uskup, dua gembala yang hidup di abad ketiga dan menjadi martir karena iman mereka. Mereka menghadapi penganiayaan, perpecahan, dan ancaman maut, tetapi tetap setia melayani umat dengan penuh kasih dan pengharapan.
Kisah Injil dan teladan kedua martir ini mengajarkan kita tentang belas kasih Allah, kekuatan iman, dan kesaksian hidup yang berani. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui kisah Injil yang baru saja kita dengar bersama, maka saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal. Pertama, belas kasih Kristus yang menyentuh luka kemanusiaan. Injil mencatat, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan Yesus tidak hanya berupa kata-kata penghiburan, tetapi tindakan nyata yang membangkitkan anak yang mati. Santo Cornelius dan Cyprianus juga menjadi saksi belas kasih Allah. Cornelius sebagai paus meneguhkan umat yang tercerai-berai karena penganiayaan, sedangkan Cyprianus sebagai uskup meneguhkan umatnya di tengah wabah dan ancaman kematian. Kasih mereka yang lahir dari Kristus memberi harapan baru bagi umat. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal kedua yang dapat kita renungkan adalah bahwa kematian bukan akhir, tetapi jalan menuju hidup baru. Bagi manusia, kematian adalah akhir, tetapi bagi Yesus, kematian adalah pintu menuju kehidupan. Anak muda di Nain dibangkitkan sebagai tanda bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup dan mati. Santo Cornelius dan Cyprianus dengan berani menghadapi kematian sebagai martir karena mereka percaya hidup mereka tersembunyi dalam Kristus. Iman seperti inilah yang menantang kita. Apakah kita berani melihat penderitaan dan kematian dengan kacamata iman bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada maut? Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal ketiga yang dapat kita renungkan adalah bahwa kesaksian iman yang menghidupkan sesama. Injil yang tadi baru saja kita dengar ditutup dengan kesaksian orang banyak. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Kehadiran Yesus membawa kehidupan dan iman baru bagi banyak orang. Demikian pula Cornelius dan Cyprianus dengan pengorbanan hidup mereka jadi saksi iman yang menghidupkan gereja. Kita pun dipanggil untuk menjadi saksi iman di zaman kita sekarang ini, membawa penghiburan, membawa peneguhan bagi yang lemah, dan menjadi tanda hidup baru bagi semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan kita bersama pada hari ini, kita diajak untuk meneladani Santo Cornelius dan Cyprianus tentang Kristus adalah sumber belas kasih. Kematian bukanlah akhir, dan iman sejati harus diwujudkan dalam kesaksian yang menghidupkan. Semoga permenungan saya di pagi hari ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin membawa kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang setia sampai akhir, sebagaimana ditunjukkan oleh Santo Cornelius dan Cyprianus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.